pasang lah kalau nggak salah ya, soalnya dari satu lubukan ini bisa gue kasih 2 pasang atau 3 pasang gitu. Ini 2 pasang, dan hasilnya kalau yang ini itu yang ibaratkan yang sedikit lah hasilnya. Ini cuma beberapa ekor doang, cuma lagi gua treatment pembesaran gitu ya. Ini nggak apa-apa, sedikit juga, cuman yang di luar itu pada banyak. Kita sekalian ngecek aja ya. Itu 2 minggu lah. Kenapa cepat? Karena itu agak banyak. Nah kebetulan punya spot kutu air kan. Gua nggak berusaha kultur tuh, ada spot kutu air. Ntar gua tunjukin waktu ntar lah di video selanjutnya gua bakal tunjukin spot kutu air gua itu seperti apa ya. Oke, langsung kita mau lihat dari Jepang atau ngecek ya kayak gimana. Kita skip dulu. Oke gengs, jadi di sini inilah farm gua tuh nambah lubukan ya. Jadi ikan-ikannya itu gua tambah lubukan gitu. Di luar sini nih ada 1 2 3 4 5 6, ada 7. Ada yang 2 styrofoam, 5 di kita pakai lighting. Kalau yang ini gua nggak berani buka biar suhunya nggak ekstrim banget, soalnya kan sekarang suhunya itu kadang apa sih namanya, kadang panas kadang hujan gitu, jadi ekstrim banget. Nah kalau yang ini tuh sengaja gue giniin doang, tapi buraya kan banyak banget nih. Gue bisa perkirain sekitar 400 ekor. Ini 400 ekor, sama yang di situ tuh, yang hijau 400 ekor. Ini jenisnya HM koi ya. Tapi ini koi silangan sama fancy. Ini koi yang teman gue nih. Kalau yang ini umurnya udah 1 bulanan. Ini tuh umurnya udah 1 bulanan. Kita cek nih ya. Ini tuh udah mau 2 bulan sih. 1 bulan 2 bulan kurang lah. Udah lumayan kan ikannya tuh, udah lumayan size-nya. Ini mau gua sortir, atau ini kan sudah ada yang mecah, mau gua sortir, mau gua masukin ke botol ren. Kira-kira 1 minggu atau 2 minggu lah. Kita mau ngeceknya ya. Ini ada apa? Ini umurnya itu sekitar 2 minggu. Ikannya udah lumayan ukurannya nih, tuh udah kelihatan ya. Kalau ikan-ikannya ini umur 2 minggu. Pakannya itu full kutu air, gue banyakin kutu air itu. Jadi kalau ikan cupang itu pengen cepet size besar, pertama sorry guys, gue lagi ini ya, cuaca nggak enak, agak sedikit batuk pilek. Ini gitu. Nah ini udah lumayan ya, kutu airnya masih ada. Terus kan ngecek kutu airnya sebenarnya gengs. Jadi tadi itu tentang cepat besar itu gua udah buktiin kalau tempatnya lebih besar, terus kasih pakannya full banget, lebih banyak dari biasanya, buranya cepet. 2 minggu tuh udah gini noh. Udah enak gitu. 2 minggu ini, sebulan aja kayaknya udah size nya udah lumayan gitu. Nah kita lihat yang 1 minggu gengs. Ini yang 2 minggu.
sama ini juga gua jor kutu air banyak tuh, kutu air masih ada. Kalau ukuran segini gue bisa ngecek dulu kutu airnya masih ada apa enggak. Kalau masih ada enggak gue kasih pakan gitu. Nah, kalau ini gue pastiin si kutu airnya lama, soalnya si burayak makannya kecil-kecil gitu. Nah, kalau yang tadi yang umuran 2 minggu dia tuh size nya udah lumayan besar, jadi si apa sih namanya, jadi si kutu airnya cepet habisnya gitu gengs. Jadi kenapa gua itu apa sih namanya agak telat buat bikin konten ya gini, gue lagi fokus ke ini ikan cupang gitu ya. Lagi fokus ke burayak ikan cupang, soalnya kalau mau cuaca kayak gini itu ikan cupang cepet banget matinya gitu. Matinya pas cepet banget, atau hilang, atau banyak yang mati gitu kan. Jadi harus ekstra banget gitu. Jadi gue nggak sempat pegang lah. Ini jenis fancy, ini fancy juga. Fancy banyaknya sih fancy, karena di tempat gue itu kan emang spesialis di XDCP ya, fancy Cooper. Cuman kalau ada yang koi atau HM itu cuma buat lengkap doang lah. Ini half moon yang merah tuh ada 2 lubukan. Dan burayaknya itu lumayan banget. Dari sini tuh satu lubukan ini tuh 2 pasang. Ini HM 2 pasang, ini kalau yang ini satu, ini tuh 1 pasang. Soalnya kenapa 1 pasang? Nah, burayak itu banyak banget ya dari 1 pasang, makanya gue bikin 1 pasang. Nah, yang ini juga 2 pasang ya, 2 pasang, ini 2 pasang, dan sama yang sono itu sekitar 2 pasang juga. Itu hasilnya banyak banget ya. Pokoknya ini gue tunggu sampai kira-kira 2 bulan atau 3 bulan lah, insya Allah bisa di panen gitu ya. Soalnya burayak-burayak yang ini juga nih udah kelihatan besarnya nih, yang ini burayak yang ini. Cuma gue nggak bisa buka malam-malam kayak gini ya. Kenapa? Karena gue mau ngejaga suhu sih di dalam jolang ini, suhu di dalam jolang ini. Soalnya kalau kita buka, suhunya bakal mentransfer jadi dingin, dan si ikan cupang itu nggak akan nyaman gitulah. Banyak yang mati sih biasanya gitu, kayak yang sebelumnya sebelumnya gue pernah tuh kayak gitu kalau di jolang. Nah, kalau yang di styrofoam dibuka tutup sebenarnya sih nggak boleh, cuman kalau di styrofoam itu biasanya dia itu lebih hangat. Di styrofoam ini tuh dia tuh lebih hangat, jadi nggak akan takut kedinginan gitu ya. Terus indoor sama outdoor lebih cepat panas. Kalau gue bilang sih ya, sebenarnya mah sama aja. Yang ngebedainnya itu di cahaya matahari ya. Kalau misalkan langsung kena cahaya matahari, si ikan cupang itu buat pertumbuhan itu lebih cepat lah, menurut gue ya, daripada di dalam ruangan itu kalau nggak kena cahaya matahari. Kalau cahaya mataharinya sedikit dia agak lambat gitu ya. Soalnya pengalaman gue kan, gue ternak di dalam mulu. Nah, gue lihat di luar baru 2 minggu itu banyak banget. Terus satu lagi, sebenarnya sih pembesaran itu dari tempat sama di pakannya aja sih. Kalau gue, karena gue dapat spot kutu airnya itu banyak banget, itu gue dapat spotnya tanpa kultur gitu ya, itu banyak banget alhamdulillah. Dan tinggal gue serok gitu. Untuk burayak gua cukup lah buat pakan. Gua kasih pakan sekitar burayak itu sehari itu bisa sampai 2 kali atau 3 kali ya, tergantung habis apa enggaknya. Kalau yang di sini gua kasih 2 kali. Kalau misalkan udah habis 2 kali, tetap kasih lagi 3 kali gitu. Nah, kalau gue sih itu kalau burayak halus di bawah, kalau kelihatannya masih belum terlalu banyak habis atau burayak masih halus, biasanya dia makan makan si kutu airnya yang kecil-kecil, jadi masih akan nyisa gitu lah.
ya kan. Jadi nggak gue kasih tambah, biasa sekali doang sih kalau yang si kecil yang biasa umur 2 minggu ke bawah itu biasanya gue kasih pakannya itu sehari sekali, tapi porsinya lumayan banyak juga gue kasihnya gitu. Karena kutu air gue emang lagi banyak gitu ya, cuman jentik nyamuknya yang sedikit gitu buat yang gede-gede, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kan si ikan cupang makan makanan hidup gitu, lebih bagus pakan hidup daripada pakan yang kayak pelet gitu. Sebab pelet juga sebenarnya bagus aja sih kata gue mah, cuman kalian harus siap-siap aja cepet-cepet ganti airnya gitu ya, soalnya pelet itu biasanya lebih cepat kotor lah ke dalam airnya. Terus apalagi kan burayak seperti ini itu rentan banget ya. Nah makanya gue pakan hidup yang dibanyakin. Kalau pakan ininya apa ya, seperti biasa gue kasih cemilannya kayak polaret sama spirulina, wajib itu polaret spirulina tiap hari juga gue kasih sekali. Tapi biasanya kalau itu gue kasihnya pagi-pagi, siangnya itu gue kasih siang atau sorenya itu gue kasih kutu air gitu ya. Seperti itu aja sih menurut gue. Jatuhnya sih 2 kali sih, kalau pakan hidup mah sekali, cuman yang itu gue jor terus tuh yang udah 2 minggu itu dia itu pakan hidupnya sampai 3 kali, sama dikasih spirulina tuh kadang-kadang ya, kalau ada sisa gue kasih, kadang enggak. Soalnya kalau spirulina polaret itu di burayak masih halus aja gitu ya, itu gue kasih. Nah itu yang kayak yang ini nih baru dituang nih, baru berapa hari lah ini ya. Yang HM ini tuh baru sekitar 2 hari lah, gue umurnya baru berapa hari ya ini udah 4 hari kan gue pindahin nih, 6 hari ini, baru 6 hari, belum 1 minggu. Terus belum 6 hari. Terus ini juga ya jadi ada terus si apa sih namanya, kalau misalkan yang udah ini tuh sekitar baru semingguan lah, seminggu bareng sama yang di styrofoam yang ujung sana, seminggu 2, yang itu tuh yang burayak itu 2 minggu sama kayak yang di styrofoam ini gitu. Cuman bedanya di styrofoam sama di jolang itu dia itu lebih tumbuhnya yang di styrofoam, gue nggak tahu dah, padahal diameternya emang lebih besar yang styrofoam sih, terus lebih panjang, dia lebih bagusan panjang gitu sih daripada bulat kayak gini. Dia itu agak lambat juga, tapi emang burayak ini juga yang 2 minggu ada yang udah besar, tapi nggak sebesar yang ada di styrofoam. Pakanannya juga paling sehari 2 kali lah, itu juga kadang nggak habis kalau sehari 2 kali, pokoknya sehari sekali biasanya. Sama biasa gue kasih polaret sama spirulina biar yang kecil juga makan gitu ya, biar rata lah pertumbuhannya. Tapi kalau misalkan pengen rata semua sih nggak bisa ya biasanya. Yang setahu gua dalam gua udah ternak beberapa kali, pasti banyak yang ada yang kecil ada yang besar gitu, pasti kayak gitu. Nah gitu, kalau bisa sih ntar kalau udah agak besaran ya kayak gua biasa, pernah gua jelasin di video sebelumnya kalau itu harus dipisah gitu. Oke, mungkin cukup sekian dari video gua. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam Prabu Loper, salam Betapis, nggak merah, nggak makan bos.